Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa innal astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innal umura muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu wal mu'allifu rahimahumullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi bi ulumihi fi darainihi ma amin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afa'na wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tahabu lana biha minhu akmalal imdadi wa fawqal muradi wa ala. Waj'al hadhihi al-buqa' buqatan mubarakah daiman nafi'an ila yaumil qiyamah bi rahmatika. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li jami'il khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin wa arwahi jami'i anbiya'illahi wa awliya'illahi wa ashiya'illahi sultan sayyidil awliya sayyidina al-habib Abdullah ibn Muhammad al-Haddad wa ala rasulihi wa furuhi wa arwahi jami'i awliya'is wa arwahi jami'il masyayikhin wa jami'i Mahdur Mukhazin Masalih Mayyadur Rahmad Masamullah Fahimah Wazwajihi Maduriyatihim Ma'alim al-Mu'alim al-Wajib Mufassirin wal-Muhaddithin al-Tabi'in Bismillahirrahmanirrahim Qudratul Nasihin Salam ya talmidhi al-mutakharijina fi mahdi jabal nur biniyati ulumina fal-barakali sallallahu salam Allahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Durratun Nasikhin halaman 223 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya diceritakan anna Isa, sesungguhnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu karena ada siapa Nabi Isa itu saihan. Itu saihan itu mengembara siapa Nabi Isa. Fanadhara, kemudian melihat besar fi darwatil jabali yang ada di ujungnya gunung. Fi darwatil jabali yang ada di ujungnya gunung Asyaddin, yang sangat bayadun apanya putihnya, minal labani ay kal labani seperti susu. Fatofa, kemudian mengitari siapa Nabi Isa haulaha akan sekelilingnya jabalin sokhra tadi. Wata'ajaba, dan heran siapa Nabi Isa min hasaniha, dari kebagusannya, dari keindahannya sokhra. Fa'auha, lalu memberikan wahyu Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala ilahi kepadanya Nabi Isa. Ya Isa, wahai Isa, atukhibu an ubayyina laka a'jaba. Ya Isa, wahai Isa, atuhibbu, apakah suka siapa kamu an ubayyina untuk menjelaskan siapa aku laka kepadamu a'jaba, akan lebih mengherankan min hadhihi, daripada ini ma ra'aituhu, min hadhihi min hadza, daripada ini ma ra'aituhu, daripada ini apa yang kamu lihat. Qala, berkata siapa Isa, siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, na'am iya. Fanfalaqat, maka menjadi pecah. Fanfalaqat, maka menjadi pecah apa as-sakhratu, apa batu yang besar tadi. Fa idzan, maka tiba-tiba huwa
Faidan maka tiba-tiba huwa itu bisyaikhin. Faidan maka tiba-tiba huwa bermula jabah huwa bermula Nabi Isa. Faidan maka tiba-tiba huwa bermula Nabi Isa itu bisyaikhin bertemu dengan orang tua fiha yang ada di dalamnya sakhrah. Alaihi atasnya syaikhin. Alaihi itu atasnya syaikhin madra'atun. Madra'atun bermula baju perang minasy'ari yang terbuat dari bulu. Wa baina yadayhi dan itu ada di antara kedua tangannya. Dan itu ada di antara kedua tangannya, di antara kedua tangannya syaikhin. Ukazatun. Ukazatun bermula tongkat. Wabiyadihi dan itu ada di tangannya syaikhin yang lain. Inabun bermula buah anggur. Wahwa bermula syaikhin itu qaimun, itu orang yang berdiri yusolli yang sedang sholat. Siapa? Syaikhin. Fata'ajjaba lalu heran siapa Isa, siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faqala lalu berkata ya syaikhu wahai. Faqala lalu berkata siapa Nabi Isa, ya syaikhu wahai orang tua, ma hadzal ladzi arama itu apa? Hadza bermula ini keadaan alladzi ara yang melihat siapa aku. Qala menjawab siapa syaikh, rizki fi kulli yaumin. Rizki itu rizkiku. Rizki itu rizkiku fi kulli yaumin dalam setiap hari. Faqala lalu berkata siapa Nabi Isa lahu kepadanya syaikh, mundu kam sanatan ta'budu fi hadhihi sakhrati. Mundu kam sudah berapa lama? Mundukam sudah berapa lama sanatan apanya tahunnya ta'budu beribadah siapa kamu fi hadhihi sakhrati di batu yang besar ini. Faqala lalu menjawab siapa syaikh mundu arba'umi'ati sanatin sudah mulai 400 tahun, sudah selama 400 tahun. Faqala kemudian berkata Isa siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya ilahi akhlaqta khalqan afdala minal min hadza. Ya ilahi wahai Tuhanku, akhlaqta apakah menciptakan siapa engkau khalqan akan makhluk afdala yang lebih utama min hadza daripada ini syaikh. Fauha lalu memberikan wahyu Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala ilaihi kepadanya Isa, lau anna rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra Sya'ban fasalla lailatan nisfi salatal bara'ah lahiya afdalu indi min ibadati abdi hadha arba'umi'ati sanatin. Lau anna rajulan andaikan sesungguhnya seseorang min ummati Muhammadin dari umatnya Nabi Muhammad itu adraka telah menemui siapa rajulan syahra Sya'ban akan bulan Sya'ban fasalla lalu melakukan salat siapa rajulan Lailatan nisfi pada malam setengahnya Sya'ban salatal bara'ati akan salat bara'ah. Lahia maka bermula salat itu afdalu lebih utama indi di sisiku min ibadati abdi daripada ibadahnya hambaku. Hadza rupanya ini syaikh arba'ata mi'ati sanatin selama 400 tahun. Faqala kemudian berkata Isa siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, laitani kuntu min ummati Muhammadin. Laitani kuntu min ummati Muhammadin. Laitani barangkali saja ada siapa aku. Laitani barangkali ada kuntu laitani barangkali ada. Laitani barangkali diriku kuntu ada siapa aku min ummati Muhammadin dari umatnya Nabi Muhammad. Zuhratul Riyad. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwasanya Nabi Isa itu pernah mengembara. Ketika beliau mengembara itu bertemu dengan sebuah gunung yang tinggi. Lalu Nabi Isa itu ingin menuju gunung yang tinggi tadi. Ketika beliaunya sampai pada gunung yang tinggi itu, tiba-tiba beliaunya melihat besar yang sangat putih bagaikan susu. Setelah itu Nabi Isa mengitari batu tadi dan merasa heran atas keindahan batu itu.
Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu mau aku kasih tahu sesuatu yang lebih mengherankan daripada batu itu? Lalu Nabi Isa menjawab, na'am ya wahai Allah. Kemudian tiba-tiba batu tersebut itu pecah dan di dalam batu itu ada orang tua. Orang tua itu memakai tongkat dan tangan yang satunya itu memegang memegang anggur. Lalu Nabi Isa makin heran karena di dalam batu itu ternyata ada orangnya. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut, ya Syekhu ma hadzal ladzi ara. Wahai orang tua, apa yang aku lihat sekarang ini? Lalu orang tua tadi berkata, ini adalah rezeki Allah yang diberikan kepadaku setiap hari. Apa rezeki Allah tadi? Mampu beribadah dan mendapatkan makanan. Jadi pada intinya kita berada dimanapun Allah itu akan siap memberikan rezeki kepada kita. Makanya jangan takut. Jangan takut kalian itu kelaparan. Jangan takut miskin. Karena Allah itu maha ghani, Allah itu maha kaya. Semua makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan rizki dari Allah. Ama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makanya jangan takut. Kalau kalian takut nggak makan, kalian takut tidak dapat nikmat, sama halnya seperti mengecilkan sifat Allah ya ghani, mengecilkan sifat Allah yang maha kaya. Ada orang tua yang di dalam batu, tidak ada penduduk sama sekali, beliaunya hidup di dalam batu di atas gunung, sekalipun dikasih rezeki sama Allah buktinya. Apalagi kalian yang mau bekerja, yang masih sempurna, kemudian kalian bisa pergi kemana-mana, rezeki pasti dikasih sama Allah, yakin. Paling penting, kalian tersebut itu untuk mencari sebatas kebutuhan. Kalau kalian mencari sebatas keinginan, ya tidak dunung, tidak jelas. Nah, Allah itu akan memberikan kepada kalian itu sebatas kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian hanya mengikuti sebatas keinginan kalian, namanya ingin yang nggak ada habisnya. Makanya orang itu jangan banyak keinginan. Kalau butuh ya dikasih sama Allah, pasti yakin itu. Aku minta ini kok nggak dikasih sama Allah, itu pasti kamu belum butuh, benar-benar belum butuh, baru sebatas ingin. Kemudian Nabi Isa makin heran ketika melihat orang tua tadi. Lalu Nabi Isa berkata kepada orang tua tadi, mundu kam sanatan ta'budu fi hadhihi sakhrah. Berapa lama wahai orang tua engkau ibadah di dalam batu yang besar ini? Beliau menjawab, mundu arba'umi'ati sanatin, aku sudah 400 tahun di dalam batu ini. Lalu Nabi Isa berkata, ya ilahi akhlaqta khalqan afdala min hadha, ya Allah, apakah engkau juga menciptakan makhluk yang sebaik ini? Apakah engkau juga menciptakan makhluk yang semulia ini, wahai Allah? Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, law anna rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra sya'ban fa shalla 'ala lailatan nisfi salatal bara'ah la hiya afdalu indi min ibadati 'abdi hadza 400 sanatin. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, andaikan ada umatnya Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia bisa menemui bulan Sya'ban, lalu dia mau melaksanakan sholat bara'ah di nisfu Sya'ban, maka ketahuilah bahwasanya sholat itu yang dilakukan di nisfu Sya'ban itu pahalanya melebihi ibadahnya hambaku yang ibadah di dalam sakhrah selama 400 tahun. Lalu Nabi Isa berkata, laitani kuntu min ummati Muhammad. Andai saja aku itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita semua harus berbangga hati. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah, kita diciptakan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Makanya sayangi Nabi Muhammad, ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu sesungguhnya kanjeng Nabi itu qala bersabda siapa Nabi atani Jibrila ata telah datang nih kepadaku siapa Jibril atani telah datang nih kepadaku siapa Jibrilu siapa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lailatan nisfi min Sya'bana pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala dan berkata siapa Jibril ya Muhammad wahai Muhammad hadhil lailatu bermula inilah malam itu tuftahu dibuka fiha di dalamnya hadhil laila apa abwabus samai apa pintu-pintu langit wa abwabur rahmati dan apa pintu-pintu kasih sayang fakum maka bangunlah kamu wahai Muhammad fasalli lalu salatlah kamu warfa dan mengangkatlah kamu roksaka akan kepalamu wa yadaika dan kedua tanganmu ila samai menuju langit. Fakultu lalu aku berkata ya Jibril wahai Jibril ma hadhil lailah. Ma itu apa hadhil lailah itu bermula inilah malam. Faqala lalu menjawab siapa Jibril hadhihi bermula ini lailah itu lailatun. Itu salah satu malam yuftahu yang dibuka fiha di dalam hadhihi. Apa? Salasumi'ati babin apa 300 pintu minar rahmati dari kasih sayang Allah wal maghfirati dan ampunan Allah. Fayaghfiru lalu mengampuni Allah siapa Allah Ta'ala li jami'i man kepada seluruh orang la yusyriku yang tidak mensekutukan siapa man bihi dengan Allah illa man kecuali orang kana yang ada siapa man itu sakhiron tukang sihir au kahinan atau tukang sakhiron itu tukang sihir au kahinan atau tukang ramal au kahinan atau tukang ramal au masyakhinan atau orang yang suka au masyakhinan atau orang yang suka menambah-nambah keburukan au masyakhinan atau orang yang suka menambah-nambah keburukan au muzmina khamrin atau orang yang melanggengkan minum khamr au musirran ala zina au musirran atau orang yang membiasakan ala zina berbuat zina au ala riba atau orang yang selalu melakukan riba au aqali walidayhi atau orang-orang yang berani kepada kedua orang tuanya au namaman atau orang yang suka mengadu domba au qati'ar rahmin atau orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Fa inna haula'i maka sesungguhnya semuanya itu la yughfaru tidak diampuni siapa lahu mereka hatta yatubu sehingga bertaubat siapa mereka au yatraku atau meninggalkan siapa mereka. Fakharaja kemudian keluar an-nabi siapa Nabi alaihi salatu wassalam fasalla lalu salat siapa Nabi wa baka dan menangis siapa Nabi fi sujudihi dalam sujudnya Nabi wa huwa bermula Nabi itu yaqulu mengucapkan siapa Nabi a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la usi thana'an 'alaika anta kama athnata 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda a'udzu mohon penjagaan siapa aku bika kepada engkau min iqabika dari siksaan engkau wa sukhtika dan kemurkaan engkau wala uhsi dan tidak mampu menghitung siapa aku wala uhsi dan tidak mampu menghitung siapa aku sanaan akan pujian alaika atas engkau anta bermula engkau kama asnaita sebagaimana memuji siapa engkau ala nafsika atas diri engkau falaka maka itu bagi engkau alhamdu bermula segala puji hatta tarda sehingga ridha siapa engkau zubdatul majalis. Diceritakan oleh Abi Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, malam ini pintu langit dibuka, pintu kasih sayang Allah dibuka. Bangun, sholatlah kamu. Angkat kepalamu, tengadahkan kedua tanganmu ke langit, mintalah sama Allah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Jibril, ini malam apa? Malaikat Jibril berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini 300 pintu kasih sayang Allah dibuka. 300 pintu ampunan Allah dibuka. Allah akan mengampuni seluruh orang yang mau meminta ampun di malam ini.
kecuali mereka yang mensekutukan Allah, kecuali mereka yang suka mensihir, kecuali mereka yang suka meramal, kecuali mereka yang suka menambah-nambah keburukannya setiap hari, tidak sadar dengan keburukannya. Sudah diberi nasihat tapi terus melakukan keburukannya, tak ada sedikit pun perasaan jera dalam hatinya. Orang-orang yang suka minum khamar, melanggengkan minum khamar, terus minum khamar walaupun sudah diberikan nasihat oleh Allah berupa sakit, berupa yang lainnya. Orang yang senantiasa melanggengkan zina, orang yang suka memakan harta riba, atau orang yang berani kepada kedua orang tuanya, orang yang suka mengadu domba, dan mereka yang suka memutuskan tali persaudaraan. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang tersebut walaupun mereka telah meminta ampun di nisfu Sa'ban, kecuali mereka yatubu aw yatruku, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah dan mau meninggalkan apa yang mereka lakukan itu. Jadi pada kesimpulannya, adakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Jawabannya tidak ada. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sebesar apapun dosanya. Andaikan dia musyrik, apa diampuni Allah? Iya. Karena di belakang ada kata-kata hatta yatubu aw yatruku. Semua dosa akan diampuni oleh Allah asal orang tersebut itu mau bertaubat. Taubat itu apa? Taubat itu kapok. Taubat itu orang tersebut itu tidak akan melakukan apa yang dilakukannya lagi dan dia menyesal. Ketika dia sudah menyesal, dia tidak mau mengulangi lagi. Itu bertaubat. Dan setelah dia bertaubat, ia meninggalkan perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi, mulai dari sahiran, kahinan, masyahinan, mudminal khamri, musiral ala zina, ala riba, aqawalidain namam, qati'ur rahim, itu bagian dari dosa-dosa besar. Tapi bisa diampuni oleh Allah dan pasti diampuni oleh Allah kalau mau bertaubat. Makanya jangan jadi orang itu pesimis ya. Jangan jadi orang itu merasa dosaku sudah banyak, tidak mungkin Allah bisa mengampuni Allah. Allah tidak suka kayak begitu. Itu sama halnya seperti mengecilkan sifat Ghaffar Allah, mengecilkan sifat pengampun Allah. Ada cerita itu. Ada seorang yang alim, alamah, orang pintar, ibadahnya rajin. Ketika di akhirat dimasukkan surga sama Allah Ta'ala. Dipanggil orangnya sama Allah, fulan, kamu masuk surga. Ketika dia sudah masuk surga, dia senyum-senyum. Ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu senyum-senyum? Ya iyalah Allah, aku masuk surga wajarlah, aku kan ahli ibadah. Aku kan pandai ketika di dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ini enggak jadi kamu masuk surga, masuk neraka saja. Yang kedua, ada orang yang di dunianya itu jahat sekali. Suka berbuat salah, suka berbuat dosa, maksiat. Kemudian dia dimasukkan neraka sama Allah. Fulan, kamu masuk neraka. Ketika dia dimasukkan neraka, dia diem sambil melihat Allah terus dia. Ketika dia melihat Allah terus, ditanya sama Allah, kenapa kamu melihat aku terus? Allah, dulu aku di dunia itu merasa engkau adalah zat yang paling rahman rahim. Ternyata engkau di akhirat ini kejam Allah. Kok bisa aku dimasukkan neraka? Nah, akhirnya orang tersebut itu dimasukkan surga oleh Allah. Aku ini rahman rahim. Walaupun aku di akhirat tetap rahman rahim. Dan sekarang kamu masuk surga. Nah, dari kisah seperti itu, yakini bahwasanya sebanyak apapun dosa kita, Allah siap mengampuni kita. Paling penting kita ada niatan untuk memohon ampun kepada Allah. Yakini Allah itu maha pengampun atas segala kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita. Allah itu lebih luas ampunannya daripada dosa yang kita perbuat. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, mereka yang telah berbuat salah dan dia mau memohon maaf kepada Allah. Itu orang yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan fadzalallahu syahral ayyam. Waqila, dan dikatakan fadzala, memuliakan Allahu siapa Allah asyahra akan bulan, wal ayyama, dan hari, wal awqati, dan beberapa waktu, ba'daha, rupanya sebagiannya,
syahrul ayyam al-awqat ala ba'din atas sebagian yang lainnya kama faddala. Sebagaimana telah memuliakan siapa Allah ar-rusula akan beberapa utusan wal umama dan beberapa umat ba'daha rupanya sebagiannya ar-rusul wal umam ala ba'din atas sebagian yang lainnya. Untuk apa? Litabadurin nufusi. Litabadurin nufusi karena bergegas-gegasnya hati, watasaru'il qulubi dan bersemangatnya hati ilah tiramiha pada memuliakannya asyuhur al-ayyam al-awqat. Watatashuku al-arwahu watatashuku dan juga cintanya atau rindunya al-arwahu apa beberapa roh ila ihya'iha untuk menghidupkannya semuanya tadi asyur al-ayyam al-awqat bita'abbudi dengan beribadah fiha di dalamnya asyur al-ayyam wal-awqat. Wa yarghabu dan suka al-khalqu apa makhluk fi fadhailiha dalam keutamaannya asyhru wal ayyam al-awqat. Wa amma tadha'u fil hasanat maka bermula menjadi tingkatannya beberapa kebaikan fi ba'dihha dalam sebagiannya. Faminal mawahibid diniyati faminal mawahibil laduniyati gitu ya. Faminal mawahibil laduniyati maka itu dari pemberian-pemberian yang sebangsa laduni itu yang langsung dari Allah walaupun tanpa bila kasbin itu wal ikhtisasir rububi wal ikhtisasir rabbaniyati wal ikhtisasir rabbaniyati dan kekhususan yang sebangsa rabbani sebangsa ketuhanan. Jadi di dalam bulan itu ada bulan yang terbaik. Di antara hari itu ada hari yang terbaik. Di antara waktu itu pun ada waktu yang terbaik. Di antara rasul ada rasul yang terbaik. Di antara umat juga ada umat yang terbaik. Oleh karenanya Lailatul Nisfi Sya'ban itu termasuk bagian dari malam yang terbaik dari hari atau dari bulan itu atau dari waktu itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dzalika bermula demikian itu tafdhil keutamaan. Dzalika bermula demikian itu tafdhil itu fadlullahi keutamaan Allah yu'ti yang memberikan siapa Allah ika angkakan fadlin man akan orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah wallahu bermula Allah itu dzul fadli zat yang memberikan keutamaan al-azimi yang agung. Qala berkata siapa al-Qashani siapa Imam Qashani. Qala berkata siapa Qashani siapa Imam Qashani fi syarh Ta'iyah di dalam kitab Syarh Ta'iyah. Kama anna syarafal azminati sebagaimana telah memuliakan apa beberapa zaman wa fadhilatiha dan keutamaan zaman bihasabi syarafil ahwali dengan menghitung-hitung keutamaan keadaan al-waqi'at yang terjadi fiha di dalam ahwal min huduril mahbubi dari kehadiran para kekasih wa musyahadatihi dan melihat mahbub fakadzalika maka demikian itu asyraful azminah itu syaraful amali keutamaan amal-amal yakunu yang ada apa syaraful amali bihasabi syarafin niyati dengan menghitung kemuliaannya niat wal maqasidil ba'itsati dan tujuan-tujuan yang membangkitkan. Wa syarafun niyati dan bermula keutamaan niat fil amali di dalam amal itu ayu adi mendatangi siapa manil mahbubi pada zat yang dicintai. Wa yakunu dan ada siapa man itu kholison itu mukhlis murni liwajhihi pada arahnya Rabb ghairu masyubin yang tidak dicampuri ghairu masyubin yang tidak bercampur bi gharadhin akharin dengan tujuan yang lain. Ketika seseorang itu beribadah kepada Allah yang dinilai oleh Allah adalah ketika ia niat di dalam hatinya untuk siapa dia beribadah kepada Allah. Ketika orang tersebut ketika beribadah kepada Allah tujuannya hanya untuk Rabbnya, dengannya untuk zat yang dicintainya al-mahbub, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut. Paling penting ketika dia beribadah kepada Allah khalisan liwajhihi ghaira masyubin bi gharadhin akharin
orang tersebut itu murni hanya kepada Allah, tidak ada tujuan yang lainnya. Makanya saya minta sama kalian kalau ngaji, jangan sekali-kali ada gharadin akhir, niat yang lain. Niatlah apa? Liwajhihi, hanya untuk mencari ridha Gusti Allah. Entah nanti jadi guru, jadi kiai, jadi pengusaha, jadi pejabat, itu urusan Gusti Allah. Paling penting sampeyan niat mondok, niat ngaji hanya mencari keridhaan Allah. Kalian sembahyang hanya mencari keridhaan Allah. Kalian duha hanya mencari keridhaan Allah. Ketika duha kok dikasih kaya, dikasih rezeki banyak oleh Allah, yaitu fadlnya Allah. Itu anugerah Allah. Tapi tujuan kita duha jangan sekali-kali untuk itu. Hanya untuk apa? Khalisan liwajhih, murni hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Nanti Allah sendiri yang akan mengatur. Ingat, yang pertama tadi, Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu. Pasti dicukupi oleh Allah Ta'ala kalau kalian ta'alluq ila Allah. Khalisan liwajhihi, yakin. Qala berkata siapa Umar bin Al-Farid, siapa Umar Al-Farid, qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan rahasianya Umar bin Farid. Wa indi aidi kullu yaumin arabihi jamala muhayyaha bi'ainin qariratin wa kullul layali laylatal qadri indanat kama kullu ayyamil liqa yaumu jumu'atin. Wa indi, dan itu bagiku, aidi, bermula lebaran bagiku. Ini luar biasa. Di atas tadi dijelaskan, di dalam bulan yang 12 itu ada bulan yang terbaik. Di antara hari itu ada hari yang terbaik, yakni Jumu'ah. Di antara waktu itu ada waktu yang terbaik. Tapi bagi Umar bin Farid, beliau berkata, semua waktu, semua bulan, semua hari itu adalah lebaran bagiku, indah bagiku. Karena apa? Beliau itu merasa semua bulan, semua hari, semua waktu itu beliau bisa menghadap kepada yu'addi lil mahbub. Beliau merasa menghadap kepada kekasih. Sama kayak kamu kalau lagi seneng-senengan itu lah ya. Tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak. Ketemu tengah malam sama pacarnya ya tetap enak. Walaupun orang pada tidur mestinya waktunya tidak cocok. Tapi ya cocok-cocok saja. Nah, diajak pacaran di bawah pohon toge ya tetap enak-enak saja. Walaupun kepanasan. Seneng-seneng saja. Ya, karena Umar ngerasa kalau sudah dekat sama Allah Ta'ala semuanya enak. Wa indi dan bermula bagiku aidi, bermula lebaranku, kulla yaumin, setiap hari aku anggap itu lebaranku. Arabihi, bisa melihat siapa aku bihi pada yaumin jamala mahayyaha. Jamala akan kebaikan muhayyaha, yang bisa menemui al-mahbubah. Ketika aku bisa menemui Al-Mahbub, bisa menemui Allah Ta'ala yang aku cintai, aku menjadikan hari itu paling spesial bagiku setiap hari. Bi'ainin qariratin, dengan menggunakan pandangan yang tenang, yang nyaman. Makanya kalau sujud tenang, waktunya kerja-kerja, waktunya sujud-sujud. Tenang, dinyamanin. Kerja, niat lillahi ta'ala, nyaman, tenang. Akhirnya kayak puas hidupnya. Waktunya ngopi ya ngopi, ditenangin, dinyamanin. Tidak ada kopi ya dinyamanin. Dimarahin istri ya dinyamanin. Marahin orang tua ya dinyamanin. Ya, karena semuanya itu sudah menjadi kehendak Allah. Wa kullu layali lailatal qadri indanat, wa kullu layali, dan bermula setiap malamku itu lailatul qadri, itu aku anggap lailatul qadar, indanat, jika dekat siapa mahbubah. Luar biasa. Umar bin Farid mengatakan setiap malam itu aku anggap malam Lailatul Qadar, paling penting aku bisa dekat dengan Al-Mahbub, dekat dengan kekasih. Siapa itu? Allah.
Kama kullu ayyamil liqa yaumal jumu'ati, kama sebagaimana al-liqa kullu ayyamin bermula setiap hari, al-liqa itu bertemu yaumul jumu'ati apa hari Jum'ah, min rauhil bayan al-majlisul hadi wasittun. Wallahu a'lam bishawab. Besok lagi ya. Jadi ngajinya ini nanti setiap hari, setiap malam pada maghrib, kecuali malam Jumu'ah. Malam Jumu'ah kita tidak ngaji, tapi nanti kita tahlil ya. Setiap malam Jumu'ah nanti ikut tahlil. Pada ikut tahlil yang teman-temannya malam ini belum bisa ngikutin, dikasih kabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, barokah kepada kita, rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan pandemi ini lekas berlalu. Kita bisa masuk ke pondok lagi, bisa ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, menyelamatkan kita dan keluarga kita, melapangkan rizki kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.